Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar tentang pecahan, yaitu mengelompokkan benda dalam nilai pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Selamat menikmati ya. Nah, materi ini adalah materi kelas 2 yang ada di tema 7 di semester 2 di kurikulum 2003. Nah, ayo kita ingat ini kembali. Pecahan 1/2 adalah 1 dari 2 bagian yang sama besar. Contohnya, 1 buah alpukat dibagi menjadi 2, maka masing-masing bagiannya bernilai 1/2 bagian. Pecahan 1/3 adalah 1 dari 3 bagian yang sama besar. Kita lihat contoh gambarnya. Ya, 1 kue dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar, maka masing-masing bagian ini bernilai 1/3, 1/3, dan 1/3 bagian. Pecahan 1/4 adalah 1 dari 4 bagian yang sama besar. Kita lihat contohnya. Ada 1 roti yang dibagi menjadi 4 bagian, maka masing-masing bagian ini bernilai 1/4 bagian. Perhatikan contoh berikut. Kita lihat gambarnya. Ada 3 bola di sini. Ada bola berwarna kuning, orange, dan pink. Bola berwarna kuning dapat dinyatakan dalam pecahan. Ya, ada berapa bola berwarna kuningnya? 1. Ada berapa jumlah seluruhnya? Jumlah seluruhnya ada 3 bola. 1, 2, 3. Maka nilai pecahannya adalah 1/3. Kita lihat gambar yang kedua. Di sini ada gambar sedotan. Ada berwarna pink, biru, ungu, dan hijau. Pertanyaannya, sedotan berwarna biru dapat dinyatakan dalam pecahan. Sedotan berwarna biru ada 1 buah. Kemudian ada berapa tadi semua sedotannya? 1, 2, 3, 4. Maka keseluruhannya itu ada 4. Jadi nilai pecahannya adalah 1/4. Selanjutnya, ada 4 permen dibagi kepada 2 orang anak. Untuk ini, untuk anak perempuan dan untuk anak laki-laki. Ada 4 permennya, 1, 2, 3, dan 4. Jadi permen ini kita bagikan kepada 2 orang anak. Banyak permen yang didapatkan 1 anak dapat dinyatakan dengan pecahan. Lihat, 4 permen ini kita bagi menjadi 2 kelompok, kan? Kelompok pertama dan kelompok kedua. Kemudian 1 kelompok ini maka bernilai berapa? 1/2 bagian. Nah, 1/2. Maka pecahannya adalah 1/2. Setengah bagian dari 4 permen tersebut adalah 2 permen. Jadi setiap bagian ini bernilai setengah, yang ini juga bernilai setengah. Maka setengah atau 1/2 bagian dari 4 permen tersebut adalah 2 buah permen. Ini dia 1, 2. Ada gambar jeruk di sini. Kita lihat. Kumpulan buah jeruk tersebut ada berapa buah? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 jeruk. Ruri membagi kumpulan buah jeruk tersebut
menjadi 3 bagian yang sama banyak dengan cara mengelompokkan. Masing-masing bagian menyatakan pecahan. Nah, jadi dari 12 jeruk ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama banyak. Coba kita kelompokkan ya menjadi 3 bagian yang sama banyak. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Ya, karena ada 12, maka masing-masing pengelompokannya itu isinya ada berapa jeruk? Ini dia. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Nah, setiap kelompok ini maka bernilai berapa? 1/3. 1 dari 3 kelompok yang sudah dibagi. Kita lihat. Satu kelompok ini 1/3 dari kumpulan buah jeruk tersebut adalah berapa buah? 1/3-nya, ya ini tadi kan bernilai 1/3, ini 1/3, dan ini 1/3. Maka dari 1/3 bagian ini ada berapa buah jeruk? Ada 4. Ya, seperti itu. Kemudian kita lihat ada kumpulan buah apel. Kumpulan buah apel tersebut ada titik-titik buah. Ada berapa buah kumpulan buah apel yang tertera di sini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah. Kemudian Denny membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah. Ingat ya, dari kumpulan apel tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah. Maka masing-masing bagian menyatakan pecahan. Nah, di sini ada 8. Kita akan membagikannya menjadi 4 bagian yang sama banyak. Lihat. Bagian yang pertama, bagian yang kedua, bagian yang ketiga, bagian yang keempat. Tandanya adalah jika bagian benda atau apel ini tadi tidak ada sisa, maka kita sudah membaginya sama banyak. Kita lihat, ini bagian yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ada berapa bagian semuanya? Ada 4 bagian. Maka setiap bagian ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Ada 1 dari 4 bagian yang sama banyak. Selanjutnya, 1/4 dari kumpulan buah apel tersebut adalah, ini kan nilainya 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4 bagian. Maka 1/4 bagian ini ada berapa buah apel? 1, 2. Jawabannya adalah 2. 1/4 dari kumpulan buah apel tersebut adalah 2 buah. Nah, selanjutnya ada gambar donat di sini. Kita lihat kumpulan donat yang ada. Siti memiliki 9 donat. Siti memasukkan masing-masing 1/3 bagian donat tersebut ke dalam piring. Ya, kita hitung tadi donatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kita bagi menjadi 1/3, berarti nanti ada 3 bagian. Kita lihat 1, 2, 3. Maka 1/3-nya adalah ini. Kemudian ini bagian yang kedua, dan ini bagian yang ketiga. Ya, coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlahnya 9, pas. Maka setiap bagian ini bernilai berapa? 1/3. Nah, bagian yang ini bernilai berapa? 1/3 bagian. Dan bagian yang ini juga bernilai 1/3 bagian. Jadi 1/3 bagian dari 9 donat adalah, ada berapa donat? 1/3 dari 9 donat? 1, 2, 3. Jawabannya adalah 3 donat. Ibrahim memiliki 8 buah jeruk. Ibrahim memindahkan masing-masing 1/4 bagian jeruk ke dalam kantong. Lihat ya, Ibrahim memiliki 8 buah jeruk. Kemudian Ibrahim memindahkan masing-masing 1/4 bagian ke dalam kantong. Kita hitung jeruknya. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Kita bagi menjadi 1/4 bagian. Artinya kita bagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah menjadi 4 bagian yang sama banyak kan? Apakah ada sisanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak bersisa, berarti sudah terbagi menjadi bagian yang sama banyak. Kemudian, berapakah nilai dari masing-masing bagian? Nilainya adalah 1/4. Bernilai 1/4, bernilai 1/4. Jadi, 1/4 bagian dari 8 jeruk adalah, kita lihat, 1/4 bagian ini ada berapa jeruk dia yang terdapat di sini? 1, 2. Nah, jadi 1/4 bagian dari 8 jeruk adalah 2 jeruk. Seperti itu. Nah, apakah kamu menemukan hubungan pecahan dari sekelompok benda dengan pembagian? Coba kita ingat-ingat. Tadi dari semua penjelasan itu, apakah ada kaitannya pecahan itu dengan pembagian? Kita buktikan ya. Simak jawabannya. Kita ilustrasikan dengan sebuah permen. Nah, sekelompok permen ini ada 4 buah. 1, 2, 3, 4. Apakah pertanyaan yang muncul? Coba, setengah bagian dari 4 permen adalah setengah bagiannya. Berarti 4 permen ini kita bagi menjadi 2 kelompok. Kita bagi menjadi setengah. 4 ini setengahnya ada berapa ya? Seperti itu. Kita lihat ini kelompok yang pertama, kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama ini merupakan setengah bagian, dan ini setengah bagian. Nah, masing-masing dari setengah bagian ini ada berapa permen? 1, 2. Ini jawabannya. Setengah bagian dari 4 permen adalah 2 permen. Coba kita kaitkan 4 dibagi 2 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Kita lihat angka-angka ini. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Seperti itu. Contoh selanjutnya, kita masih membahas kaitan pecahan dengan pembagian. Ada berapa donat di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1/3 bagian dari 18 donat adalah, nah, 18 donat ini kita bagi menjadi 1/3 bagian. Masing-masing akan kita bagi menjadi kelompok 1/3. Kita lihat, ini bagian yang pertama, bagian yang kedua, bagian yang ketiga. Nah, masing-masing bagian ini sudah bernilai 1/3 bagian. Kita hitung. Dari masing-masing dari 1/3 bagian ini ada berapa donat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 donat. Dari 1/3 bagian yang ada pada donat ini tadi, kumpulan donat ini. Bagaimana kaitannya dengan pecahan? 18 bagi 3 sama dengan 6. Kita lihat. Oh ya, kita lihat tadi. Kemudian selanjutnya. Jadi, untuk menyelesaikan pecahan dari sekelompok benda, kita bisa juga menggunakan pembagian. Nah, jadi kita harus mengingat-ingat juga tabel pembagian, atau kembali kita menguatkan ingatan kita tentang pembagian-pembagian sederhana tadi. Itu kaitannya. Jadi penyelesaian dari pecahan itu bisa diselesaikan dengan pembagian. Kita lihat contohnya. Kita lihat pembahasan soal-soal selanjutnya ini ya. Tentukan nilai pecahan benda yang diunjuk. Ada berapa balonkah di sini? 1, 2, 3, 4. Ada ungu, ada kuning, ada merah muda, dan ada coklat. Banyaknya balon berwarna kuning dapat dinyatakan dengan pecahan. Kuning ada berapa? 1.
Berapa jumlah seluruhnya? 4. Jadi 1/4. Gambar kedua. Ada berapa jumlah orang di sini? Ada 2 orang. Ada laki-laki dan juga ada perempuan. Banyak anak perempuan dapat dinyatakan dengan pecahan. Berapa jumlah anak perempuan di sini? 1. Berapa jumlah keseluruhannya? Ada 2. Jadi anak perempuan dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Gambar yang ketiga. Ada kucing berwarna brown atau kuning ya. Kemudian ada berwarna hitam dan berwarna abu-abu. Banyak kucing berwarna abu-abu dapat dinyatakan dengan pecahan. Yang abu-abu ada berapa? 1. Jumlahnya ada berapa? 3. Berarti jawabannya 1/3.